ngomong doang tapi ngaruh. Bapak-bapak yang punya jubah, jangan terlalu kayak gini pak. Ini kayak kuntilanak nanti. Paham nggak? Ini udah sini nih. Usahakan di atas mata kaki. Kenapa? Terkadang kata guru saya, kadang-kadang mata zahir buta, mata hati buta, minimal ada mata kaki. Serius? Ngaruh harus tak tes lah. Bapak-bapak yang pula anti ibu-ibu nih, dia biar ada mata kaki. Ibu-ibu kalau sholat kadang awak tengok tuh kalau dia sujud itu pakai rok-rok kayak gini, itu kakinya nampak batal. Tahu nggak itu? Ibu-ibu kalau sholat tuh kalau bisa itu agak sini bu. Kalau pas ibu sujud juga, ini kaki telapak ada nampak. Kalau kira-kira nampak pakai kaos kaki. Yang nampak-nampak kaki itu batal sholatnya. Macam mana nak benar baik? Caranya salah. Betul. Contoh misalkan ibu-ibu lagi sholat. Kalau ibu-ibu sholat jangan kayak pakai mukena ini. Ini di sini nih ya. Guru saya bilang. Coba bu tarik sedikit bu. Kenapa? Karena sebagian ulama berpendapat itu bagian daripada aurat. Kecuali wajah. Nah kalau mau pakai cadar boleh. Saran awak topeng perampok pakai lebih bagus lagi. Tapi batal. Kenapa? Nutup apa nih? Apa? Jidat al-jabhah. Ya? Nah, tutup ibu. Ingat bu ya. Kalau ibu main-main boleh di sini. Tapi kalau di sini, kaki contoh yang ini pakai kaos kaki. Jadi kalau ibu rukuk nampak kaki batal sholat ibu. Ibu lanjut berada guna. Kenapa habis sholat saya gini? Sadar betul sholatmu. Ngerti nggak? Itu bagi ibu-ibu. Sekarang bapak-bapak tunggu kita balas ya. Nah, bapak-bapak kalau pakai peci, ini kalau di sini, dah sah sholatnya. Ini al-jabahah nih bapak ibu. Ini kan saya nih karena ceramah di sini. Ini gini nih. Ya. Ini namanya al-jabahah. Ini kesempurnaan sholat nih. Jangan sampai kena nih. Jangan sampai kayak gini ya. Dah sah sholatnya. Jadi harus dinaikin nih. Yang jidat-jidatnya lebar aman lah. Ya kan? Terus bapak ibu, ini peci, ini bukan wajib pak. Ini mubah dalam usul fikih. Mubah tuh boleh. Contoh misalkan bapak ibu malas pakai peci, nak pamer rambut pirang macam awak misalnya, kan gitu. Ikat aja nih. Nah, yang penting jangan ada satu helai pun rambut itu nanti nempel di al-jabahah ini. Karena kenapa? Kalau misalkan kita sujud, itu contoh misalkan nanti ada selai, itu batal sholatnya, tidak sah. Itulah gunanya peci. Makanya kalau pakai peci ini disep, kalau bahasa Aceh tidak ada. Tidak ini ya. Nah, gitu. Ya. Jadi ini ditarik dulu. Itulah gunanya cermin awak pasang di sini. Ada nggak? Oh nggak ada. Kan gitu. Di rumah belilah, harga 20.000 aja. Yang saran nih sama pengurus masjid tuh. Nah, sini awak. Paham ya? Ini kalau salat. Paham? Terus dalam Al-Quran surah Al-A'raf, pakai baju yang bagus itu mempengaruhi khusyuknya sholat. Ini baju main gaplek itu. Kalau subuh juga itu. Nak jualan juga itu. Inilah pakai beli satu gantung. Kalau punya mobil gantung di mobil. Kalau punya motor gantung di motor. Kalau hujan nanti dipakai. Macam mana lah nak jumpa Allah. Kalau jumpa cewek, 48 jam. Hah? Itu tak? Mohon maaf nih. Contoh kita pergi ke rumah Bang Juna yang kaya tadi. Awak ini bawa hantu. Saya gini itu pengawal tadi. Mungkin malaikat kalau kita sholat gitu-gitu itu semua. Kenapa? Cepatlah dia sholat ya. Kau catat apa? Dah catat bau yang catat sini. Ngerti tak? Paham tak? Ini kan jubah gini satu digantung khusus untuk sholat. Kenapa? Untuk Allah. Betul? Jadi dari cara kita itu aja Allah tuh akan memudahkan kita menuju padanya. Oh berarti anak ini kalau jumpa awak kan gitu bahasanya. Bajunya khusus. Contoh misalkan kita kerja aja kan nggak boleh pakai baju ini kan. Cuman yang aneh kalau kita pergi ke kantor-kantor itu kalau laki-laki tak boleh di bawah lutut, perempuan boleh. Betul tak? Awak coba tes besok pergi ke kantor-kantor apa ya, terserah kantor apa ya. Enten jangan kantor awak kan. Nah kalau pakai segini tidak boleh. Tapi cobalah cici-cici boleh. Keren memang tuh aturan.
nggak usah ngomong dia lah. Ya kan itu kadang-kadang kok pikir kok aneh ini aturan. Ya intinya gitu kan. Terus lagi dalam Al-Quran surat Al-A'raf, baju lengan pendek sama lengan panjang tuh beda hasilnya. Tes tak percaya? Saya ada dalilnya, saya ada hadisnya. Kalau pakai baju lengan pendek dibanding baju lengan panjang, itu lebih sopan baju lengan panjang, maka akan memudahkan kamu untuk menuju kepada Allah. Paham? Bukan nggak boleh ya Bapak Ibu ya, tapi lebih baik. Paham ya? Terus ini Bapak Ibu, ini namanya sorban. Ini pakai ini bukan karena alim. Dalam kitab dibilang, kalau kamu pakai sorban ketika sholat, itu lebih baik daripada orang yang pakai sorban itu seribu orang. Jadi ini nanti mungkin harga 30 lah dipakai. Kalau dipakai di sini namanya Pak, ini namanya burdah. Burdah itu dipakai di bagian bahu. Ini burdah begini boleh. Begini juga boleh Bapak. Ya kan? Nah. Mau diputar-putar juga boleh, tapi jangan kencang kali kecekek di atau sujud. Itu namanya burdah. Contoh misalkan dipakai di kepala, diputar-putar tuh, paham ya? Kayak wali. Itu namanya imamah. Itu sunnah. Paham? Nanti kan wali nak dewi boleh. Paham Bapak Ibu? Contoh misalkan ini dibuka semua ini. Kasih contoh lah biar clear. Ini lebar nih sebenarnya Bapak Ibu. Ini namanya ghutrah, bukan gini ya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ini tujuannya orang suluk nih. Ini manusia, ini rata-rata gagal fokus gara-gara mata Bapak Ibu. Jadi ini untuk melindungi sudut pandang. Jadi bukan menjadi syekh di Arab dulu pakai ini, tidak. Tidak begitu Bapak. Ini untuk menghalangi sudut pandang. Coba tes Bapak Ibu gini, pakai gini kan? Kan menghalangi sudut pandang. Orang suluk tuh pakai begitu. Bahkan kalau kita suluk nanti itu dimasukkan ke dalam kelambu. Kenapa? Karena sudut pandangnya dipersempit agar kita tidak melihat dunia. Terus kita disuruh tutup begini Bapak Ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau di pondok-pondok misal di Aceh, namanya dayah di Aceh. Kalau kita pakai suluk zikir tuh seminggu, itu Allah nampakkan dosa kita. Kawan saya pernah bilang, dia kan suluk tuh kan. Setiap dia suluk kayak itu, hari kedua nampak ular mau dimakan dia. Ditanya sama gurunya, apa itu dosamu. Jadi diwujudkan tuh dosa kita ini. Dapat tahu Bapak Ibu nanti ketemu kancil kan gitu. Nah, dosanya sebesar kancil. Kelakuannya kelakuan kancil kok suka bohong. Kalau ketemu ular, nah suka melilit lah. Paham nih Bapak Ibu? Oke gini aja lah. Ini tetap burdah namanya. Tapi hati-hati yang kayak gini, nanti takut kejepit, apa saya? Ini kadang-kadang nanti Allahu Akbar, ngapain? Nggak boleh kerja. Iya kan? Makanya diukur-ukur dulu. Ini kan contoh kan? Allah, ini kejepit apa saya? Ya kan? Ya. Nanti kan ada yang mau dapat tarik kayak gini kan? Ada kan? Ada kan? Jujur aja. Ya kan? Nanti kayak gini kan? Ya akan khusyuknya kejepit. Iya enggak? Ada apa? Ada chat tengok Ustaz tu namanya. Hari Jumat. Seakan-akan Ustaz tu Rabbana apa? Rabbil firli. Mana kejepit lah? Nak angkat kan tak mungkin. Makanya diukur. Diukur agak diperkecil. Nah, tarik dua. Ini tutorial. Ini sepele, ini penting, ini fikih. Awak bilang tadi ada yang fikih, ada yang tauhid, ada yang tasawuf kan? Fikih dulu. Tak saja jauh dulu. Nah, kalau begini. Allahu Akbar. Contoh misalnya nih. Kan nanti ada yang jatuh tuh. Jatuh kan gitu. Paham ya? Jangan pula nanti waktu sujud Allahu Akbar. Tak boleh. Ini aneh aja kau. Ya enggak? Di situ biar aja situ. Kalau kira-kira takut jatuh, lilit Pak. Ada caranya Pak. Nah teman caranya panjang gini. Ah, dililit sini. Gak akan Pak jatuh, kecuali leher Bapak putus Pak. Nah. Paham? Allahu Akbar. Paham? Nah, imam salah nih. Hah? Imam tuh kadang-kadang ada kayak ini, mohon maaf ya. Dalam membatalkan sholat tuh nggak boleh kerja.
ada kadang-kadang begini, awak tengok tuh. Kapan tengok tu solat lah abang lagi. Mungkin awak tu awak buang air kecil kan gitu. Allahu Akbar. Mana boleh? Ya kan? Nah, kalau imam-imam tu tali belakang kayak entah gini kan. Nah, ada akan kejepit. Agak cepat juga boleh. Dah kan kejepit. Ini enggak ada tahu panjang kayak gini. Ya kan? Mohon maaf bilang ni. Allahu Akbar. Ya kan? Fikir ni menyalahin orang, Pak. Ya kan? Betul tak? Fikir tu. Itu bukan nyalahin orang, kasih tahu. Paham tak? Sekarang ilmu apa lagi? Ilmu tauhid. Okey. Ilmu tauhid itu kayak gini. Yang pertama, sebelum kamu berdiri, kamu yakin kamu pendosa. Paham? Jadi pendosa mau jumpai insyaallah. Umpamanya orang salah mau jumpai polisi. Kamu akui kesalahanmu. Ngerti? Jadi ini kayak gini. Ya Allah, sebelum sholat tuh, saya hari ini banyak dosa ya Allah. Ampunilah saya ya Allah. Ngomong aja boleh pakai lisan tapi sampaikan ke hati. Boleh pakai hati, sampaikan ke hati. Ngerti? Paham nggak dari lisan sampaikan ke hati? Coba ini, lisan sampaikan ke hati. Ya Allah coba. Tapi sampaikan ke hati, ngerti ya? Kalau dari hati ke hati, ngomong dalam hati Pak. Dalam hati Bu. Ya Allah dalam hati. Tapi akui. Karena syaratnya itu pengakuan kan. Allahu Akbar kan menyerah. Jadi sebelum sholat kamu harus akui dulu kamu banyak dosa, kamu nih hina, kamu nih lemah, kamu nih gak punya apa-apa, ya kan? Terus harus kamu yakin 4 pilar ilmu tauhid. Kamu yakin tanpa kamu harus membayangkan dia itu seperti apa. Kamu yakin Allah itu lihat kamu, Allah dengar kamu, Allah jawab apapun yang kamu bilang. Ngerti? Udah paham nih? Itu ilmu tauhid Bapak Ibu. Ilmu tasawuf dirasa. Rasanya pakai apa? Pakai hati. Awak kan yang pertama tadi akui sama Allah, awak pendosa nih. Paham ya? Awak ini hina, awak ini segala macam lah. Kadang merasa diri paling baik pada orang lain kan itu kan? Contoh misalnya, sholli fardal maghrib, itu namanya lafaz, fikih lagi. Salat rakaat mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Itu lafaz sunnah. Yang penting itu apa? Kasdu syai'in muqtarinan bi fi'lin, melintaskan sesuatu di dalam hati berbarengan dengan pelaksanaan. Allahu Akbar. Cukup kamu ngomong dalam hati, ya Allah saya menghadap salat maghrib menghadapmu. Udah. Kalau ikut imam bilang ikut imam. Kalau lebih baik macam mana? Usalli yang di mulut tadi diucap di dalam hati. Allah usalli maghrib. Paham ya? Berbarengan sama takbir. Kalau nggak bisa, niat dulu baru lafaz ataupun lafaz dulu. Udah paham kemarin kan? Paham ya? Oke, sekarang macam mana cara kita menghadirkan tasawuf di dalam sholat? Gini Bapak Ibu, ini masih dalam sholat, belum lagi dalam aktivitas kita sehari-hari, pemulaian ya. Kita harus paham Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Besarnya bukan untuk dibayangin, besarnya tidak bisa kita bayangin, ya kan? Paham ya? Jadi tak usah dibayangin. Jadi yang dimaksud besar di sini itu majasi, perumpamaan. Artinya apa? Allah itu Maha Kuasa, Maha bisa semuanya. Paham? Nah, hadirkan dalam hati. Kamu harus yakin Allah Maha mendengar kan? Allah, lisanmu sampaikan ke dalam hati Pak ya. Allahu Akbar. Ketika kamu bilang Allahu Akbar, kamu yakin Allah dengar kamu. Kamu tunggu dulu bentar, Allah jawab kamu. Itu tasawuf. Ngerti? Gini nih ceritanya. Kita bilanglah contoh ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kan saya diam tuh, betul ya? Bapak Ibu sehat? Ada yang besar? Ada, gitu kan gitu. Kan ditunggu. Itulah gunanya tumanina. Jadi tumanina itu adalah ilmu untuk memberikan sela-sela di dalam mendengar Allah ataupun Allah menjawabmu. Itu tasawuf. Jadi Allahu Akbar. Kan diam tuh.
Rasain di dalam hati bahwa Allah dengar kamu, bahwa Allah jawab kamu. Apa yang kamu dapat? Tenang. Tidak usah pikir yang lain, segala macam. Tidak usah pikir. Yang pikir itu kemahabesaran Allah aja. Allah dengar saya, Allah lihat saya, Allah jawab apa yang saya bilang, Allah tahu maksud saya, ngerti? Baru dibaca dulu. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita bilang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha hebat ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, ujian yang Engkau berikan kepada hamba ya Allah, tak mungkin Engkau memberikan hamba ujian melebihi daripada kesanggupan ya Allah. Kadang hamba merasa ya Allah, hamba ini sulit dalam menjalani kehidupan ya Allah. Luar biasa ujian darimu ya Allah. Padahal sesungguhnya hamba lupa ya Allah, bahwa sesungguhnya ya Allah, kemudahan yang Kau berikan kepada hamba itu lebih besar daripada ujian darimu ya Allah. Dan hamba lupa juga ya Allah, bahwa sesungguhnya setiap ujian yang Kau beri pasti ada hikmah dan hadiah yang Kau telah siapkan untuk hamba ya Allah. Gitu. Inna salati ya Allah, sesungguhnya saya bersumpah ya Allah, salat saya ya Allah, ibadah saya ya Allah, hidup saya ya Allah, mati saya ya Allah, hanya untuk-Mu ya Allah. Karena Engkau menciptakan hamba ya Allah hanya untuk beribadah padamu ya Allah. Tidak ada Engkau menciptakan hamba supaya hamba menjadi kaya. Tidak ada Engkau menciptakan hamba supaya hamba nanti masuk surga. Engkau mencintai hamba ya Allah untuk beribadah padamu ya Allah. Hamba beribadah padamu ya Allah. Paham? Pengakuan itu namanya. Jadi doa iftitah itu pengakuan. Contoh misalkan bahasa lain, kamu misalnya banyak dosa, jangan dulu bismillah nanti. Kalau selesai doa iftitah nih, ngomong lagi dalam hati, ya Allah, saya tadi subuh setelah ya Allah saya sholat. Ngerti gak? Diakui. Ya Allah, tadi saya lawan mak saya ya Allah. Ya Allah, tadi saya gondok sama kawan kerja saya. Bilang semua. Paham? Baru kita baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bismillah, kita pahami artinya Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillah itu adalah kunci. Mungkin hati kita ini terkunci, tidak connect kepada Allah. Dengan bismillah Allah akan buka hati kita untuk terconnect kepada Dia. Engkau ya Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Dibaca di lisan, dirasa di dalam hati. Makanya pahami artinya. Itu caranya. Dengan menyebut Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jeda, tumaninah namanya. Segala puji bagimu ya Allah, Engkau Tuhan semesta alam. Kasih jeda, Allah jawab, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Jadi contoh misal gini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadisnya sahih ya. Ketika kamu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah langsung jawab. Jadi ketika Allah jawab, kamu kasih jeda dulu biar Allah jawab kamu. Ngerti? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kamu rasakan dari lubuk hatimu yang paling dalam bahwa Allah menjawab kamu, dan insya Allah kamu dapat mendengar Allah dengan cara kamu merasa dengan hatimu. Itu tasawuf. Paham? Ar-Rahmanir Rahim. Engkau ya Allah maha pengasih ya Allah, lagi maha penyayang. Ya kan? Maliki Yaumiddin. Emang konteksnya di situ Allah pemilik hari pembalasan kan? Paham? Sebenarnya Allah yang menguasai apapun. Allah yang menguasai segalanya. Allah bisa aja merubah dari saya susah menjadi senang, bisa. Allah bisa aja merubah, contoh kamu nggak punya anak, dititipkan anak, bisa. Allah bisa aja merubah, contoh misalkan dia buruk, dijauhkan sama, bisa. Jadi yang dikirim sama Allah itu yang baik-baik untuk kalau benar. Paham? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami menyembah dan memohon pertolongan. Kamu butuh apa ngomong? Ngomong di dalam hati. Saya juga bilang tadi, kamu tak perlu menyampaikan apa butuh kamu, Allah dah tahu. Cukup kamu akui aja kamu ini salah. Contoh saya, kalau saya ya, contoh saya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Inilah perjanjian antaraku dan hambaku, kata Allah, dan baginya apapun yang dia minta. Awak berdoa dalam hati, ya Allah,
Ampunilah dosa-dosa seluruh murid awak ya Allah. Masukkanlah mereka ke dalam surga. Jumpakan sama Nabi Muhammad. Udah itu aja. Paham? Ihdinas siratal mustaqim. Ingat apa yang kamu baca nih. Ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya ya Allah berikanlah saya petunjuk. Kita tidak tahu yang mana yang baik, mana yang buruk. Tapi Allah kasih tahu. Allah nanti kasih tahu samamu, dia ini buruk untukmu, dijauhin kamu sama dia. Berarti dia buruk untukmu. Kenapa? Terkadang orang ngomongin kita di belakang, kita nggak tahu, Allah tahu. Maka dengan kita mengadu kepada Allah, maka Allah kasih tahu kita dengan cara bisa jadi kita dijauhi dari dia ataupun dia dijauhi dari kita. Kenapa? Karena dia tak baik untuk kita. Allah sayang kita. Paham? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan-jalan engkau beri nikmat kepadanya, orang-orang beriman ya Allah. Bukan jalan-jalan yang engkau murkai dan bukan pula jalan-jalan yang sesat. Amin. Istajib doa'ana. Ya Allah, kabulkanlah doa kami bahwa sesungguhnya kami mengakui bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, dan segala puji bagimu ya Allah. Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Engkau menguasai segalanya. Hanya padamu kami menyembah dan mohon pertolongan, dan kami yakin ya Allah ketika kami meminta petunjuk darimu ya Allah, Engkau akan mengantarkan kepada kami yang baik-baik dan benar ya Allah. Yang buruk-buruk Engkau jauhi ya Allah. Lindungi saya daripada perkara sesat. Paham? Paham kan? Kalau kita sadar itu Bapak Ibu, nah ya. Ini contoh terakhir ya, masih panjang lagi. Situ aja duluan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah kamu sholat, bingkisan udah ada di depanmu, disiapin mereka. Nih punya kau tadi. Serius Pak. Jadi kalau guru saya bilang bingkisannya itu catatan. Contoh misalnya begini nih, kamu kan tadi minta petunjuk. Ada orang yang kamu kira baik, itu tak baik untukmu. Maka Allah kasih tahu, dia tak baik untukmu. Bentar lagi dia akan dijauhkan sama kamu, sama Allah. Kenapa? Allah sayang kamu. Kamu kira dia baik, benar tak baik. Allah sayang sama kamu. Allah tak mau kamu repot. Maka Allah buat kamu jauh dari dia. Tak perlu kau bersedih. Wala takhafu wala tahzan. Tak perlu kau menangis, tak perlu kau bersedih. Wa abyshuru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah karena yang dikirim Allah yang baik-baik, dan berbahagialah dengan surga dan ketenangan yang Allah janjikan. Maka siapapun yang pergi darimu, kamu cukup bilang alhamdulillah, makasih ya Allah, Engkau telah selamatkan aku daripada orang itu, karena aku tidak tahu dia berbuat apa di belakangku ya Allah. Jadi tak perlu kamu sedih. Paham? Contoh misalkan, contoh kamu kehilangan harta misalnya. Allah tahu harta itu tak baik untukmu, maka Allah hilangkan. Itu cara Allah nyelamati kamu. Tetapi kamu gak paham kenapa? Karena kamu gak kenal sama Allah. Jadi tak bisa hilang ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu fikih Bapak Ibu.